Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai treatment fisika dan kimia dalam memperbaiki kualitas air. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Jessica Yolanda, yang kedua ada Rifka Damayanti, yang ketiga ada Sasi Kirana, yang keempat ada Reval Pahlevi, yang kelima ada saya sendiri yaitu Muhammad Asnin Alfarisi, yang terakhir ada Muhammad Nafiul Huda. Kami berasal dari kelas M01. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke definisi dari kualitas air ini sendiri. Nah, kualitas air ini sendiri adalah suatu ukuran kondisi air yang dapat dilihat dari karakteristik fisika, kimia, dan biologinya. Nah, untuk kualitas air ini sendiri juga dapat menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Sedangkan untuk pengertian lain dari kualitas air ini adalah berdasarkan Kepmen LH nomor 115 tahun 2003, kondisi kualitas air yang menunjukkan kondisi tercemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang telah ditetapkan. Kebetulan pada materi kali ini untuk kelompok 5 difokuskan untuk membahas di karakteristik fisika dan kimia saja. Nah, selanjutnya baku mutu air. Nah, baku mutu air ini adalah persyaratan mutu air yang memang disiapkan oleh suatu negara atau daerah yang bersangkutan. Nah, baku mutu air ini harus dapat dilaksanakan semaksimal mungkin ya untuk melindungi lingkungan sekitar, tetapi bisa juga untuk memberikan toleransi bagi pembangunan industri atau bentuk pembangunan tertentu dan saran pengendalian pencemaran yang ekonomis. Nah, sedangkan menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001, baku mutu air ini sendiri diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, untuk kelas 1 sendiri ini peruntukannya dapat digunakan untuk air minum dan peruntukan lain yang memang sejenis dengan kegiatan tersebut. Dan yang kedua, ini peruntukannya untuk prasarana atau sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, serta dapat juga untuk mengairi pertanian. Untuk yang ketiga sendiri, ini dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang memang sejenis dengan kegiatan tersebut. Nah, yang kelas 4 ini sendiri adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang memang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Reva Palevi akan melanjutkan presentasi kali ini. Selanjutnya ada parameter fisika kimia. Yang pertama yaitu ada fisika. Suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu perairan. Suhu dapat memengaruhi suatu perairan karena semakin tinggi suhu maka semakin tinggi metabolisme ikan dan meningkatnya kebutuhan DO untuk ikan. Suhu yang optimal untuk ikan dalam perairan yaitu sekitar 28-32 derajat Celcius. Suhu dapat diukur dengan alat ukur termometer. Yang kedua yaitu kecerahan. Kecerahan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan cahaya menembus perairan. Kecerahan sangat penting karena berkaitan dengan aktivitas fotosintesis. Kecerahan yang baik yaitu sebesar 2 meter kedalamannya. Kecerahan dapat diukur menggunakan alat yang bernama CCDIS. Selanjutnya yaitu ada kecepatan arus. Arus merupakan besarnya atau cepatnya pergerakan air di perairan. Kecepatan arus dibagi menjadi 4 yaitu arus lambat yaitu sebesar 0 sampai 0,25 meter per second, arus sedang 0,25 sampai 0,5 meter per second, arus cepat 0,5 sampai 1 meter per second, dan arus sangat cepat di atas 1 meter per second. Selanjutnya ada parameter kimia. Yang pertama yaitu pH. pH merupakan besar kecilan derajat asam basa suatu perairan. pH sangat penting bagi perairan karena pH yang terlalu rendah membuat ikan akan mati, dan pH yang terlalu tinggi akan membuat ikan kulit yang rusak dan organ lainnya. pH yang baik dalam perairan yaitu sebesar 6,5 sampai 8,5. pH dapat diukur menggunakan pH meter ataupun pH paper. Selanjutnya ada DO atau oksigen terlarut. DO merupakan oksigen terlarut dalam perairan. DO sangat penting bagi perairan untuk respirasi dan menguraikan zat organik menjadi anorganik oleh mikroorganisme. Kisaran oksigen terlarut yang baik karena itu lebih besar dari 4 mg per liter. Selanjutnya ada fosfat. Fosfat merupakan zat hara yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hidup organisme di laut terutama fitoplankton. Namun, bila zat ini konsentrasinya sangat besar di perairan dan melebihi nilai ambang batas, maka terjadi blooming fitoplankton yang menyebabkan kematian berbagai jenis biota perairan. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 menetapkan standar baku mutu senyawa fosfat untuk biota perairan sebesar 0,015 mg per liter. Selanjutnya ada nitrat.
Nitrat merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan makhluk hidup dalam perairan. Tingginya kadar nitrat diduga disebabkan banyaknya pasokan sedimen yang mengandung nitrat dari daratan menuju ke laut pada saat hujan. Sedangkan rendahnya kadar nitrat cenderung dipengaruhi oleh arus dan proses pengadukan atau turbulensi massa air laut yang mengandung nitrat rendah. Kadar nitrat yang baik bagi perairan yaitu sebesar 0,001 sampai dengan 0,007 mg per liter. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya Sasi Kirana Naraswari akan membahas tentang treatment fisika dalam perbaikan kualitas air. Yang pertama ada filtrasi. Nah, filtrasi merupakan proses pemisahan antara padatan dengan cairan. Proses penyaringan bisa merupakan proses awal atau penyaringan dari proses sebelumnya. Nah, apabila air olahan memiliki padatan dengan ukuran seragam, saringan yang digunakan bisa menggunakan single medium. Begitu pula sebaliknya, bila ukuran padatannya beragam, bisa digunakan saringan dual medium atau trimedium. Nah, penyaringan dapat dilakukan dengan cara membuat saringan bertingkat. Contohnya, saringan kasar, saringan sedang, dan saringan halus. Itu bisa dilihat seperti gambar yang ada di layar. Kemudian untuk ukuran filter sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu ada pasir sangat kasar, pasir sedang, pasir halus, dan pasir sangat halus. Kemudian untuk sistem aliran air olahan dalam sistem filtrasi terdiri dari beberapa macam. Bisa dilihat seperti yang gambar yang ada di layar, ada aliran horizontal, aliran gravitasi, aliran dari bawah ke atas, dan aliran ganda. Selanjutnya ada sedimentasi. Sedimentasi merupakan proses pengendapan bahan padat dari air olahan. Nah, proses sedimentasi ini bisa terjadi bila air limbah mempunyai berat jenis lebih besar daripada air sehingga mudah tenggelam. Untuk prinsip sedimentasi adalah pemisahan bagian padat dengan memanfaatkan gaya gravitasi sehingga bagian yang padat berada di dasar kolam pengendapan, sedangkan untuk airnya berada di bagian atasnya. Selanjutnya ada adsorpsi. Proses adsorpsi sering dijumpai dalam proses pengolahan air limbah seperti penyerapan warna, logam berat, dan polutan yang terlarut. Nah, medianya sendiri contohnya seperti karbon aktif, serbuk gergaji, dan zeolit. Untuk hasil pengolahannya bisa dipengaruhi oleh jenis media penyerap, jumlah media penyerap, dan waktu penyerapan. Kemudian untuk proses absorpsi sendiri memerlukan proses regenerasi media penyerap yang dilakukan pada saat media penyerap telah jenuh. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah treatment kimia. Jadi prinsip dari treatment kimia ini adalah penambahan senyawa kimia ke perairan untuk memperbaiki kualitas air. Jadi senyawa kimia bisa bekerja dengan cara mengikat senyawa lain yang merugikan ataupun membunuh mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Ini ada dua jenis treatment kimia. Yang pertama itu ada cara konvensional dan yang kedua ada cara modern. Untuk cara konvensional sendiri itu bisa dilihat bisa dengan cara oksidasi atau aerasi, lalu penambahan H2O2 hidrogen peroksida atau penambahan pemutih Cl base. Jadi itu pemutihnya berbasis klorin. Lalu untuk cara modernnya itu bisa dengan cara oksidasi ozon, terus penambahan superoxide dan titanium superoxide fotokatalisis. Nah, jadi ini adalah treatment konvensional. Jadi yang treatment konvensional ini itu caranya penambahan bahan kimia ke dalam perairan dalam bentuk aslinya secara langsung. Jadi tadi kan ada oksidasi, ada H2O2 dan ada Cl, itu ditambahin langsung soal oksidasi berarti ditambah oksigen, bisa dengan aerasi atau pencerahnya, atau bisa juga ada alat untuk oksidasi sendiri. Lalu penambahan H2O2, jadi penambahan cairan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida sendiri ini tuh sering digunakan di kehidupan sehari-hari dalam pemutih, deterjen, dan pembersih lainnya. Ini juga cukup aman untuk digunakan di perairan apabila kadarnya tidak melebihi batas. Lalu Cl based treatment, chlorine based treatment, jadi itu penambahan pemutih dan fungsinya itu untuk mengurangi mikroorganisme yang ada di perairan. Untuk perbedaan treatment konvensional sendiri dengan treatment
modern itu, kalau konvensional kan langsung. Kalau modern itu ada proses-proses dan tahap-tahap perubahan-perubahan yang harus terjadi terlebih dahulu. Bisa kita lihat ini treatment modern yaitu oksidasi ozon. Ini ada alat untuk oksidasi ozon. Bisa kita lihat dari di sebelah kiri, ini awalnya ada air dryer, ini tuh buat menghisap udara ke dalam alatnya. Ini alat untuk membuat ozonnya, ini harus listrik, dan ini ozon generator. Ini tuh yang ada dua butan, itu oksigen, dua molekul oksigen masuk ke dalam oksigen generator, lalu di sini ada plasma. Jadi senyawa oksigennya, keduanya ditembak oleh laser plasma. Pas ditembak ini, oksigennya bakal terpisah menjadi senyawa O aja. Jadi senyawa O ini nantinya akan berikatan menjadi 3 oksigen, itu ozon. Ini kalau misalnya sudah 3 oksigen ini berarti sudah jadi ozon. Ozon yang akan dialirkan ke pipa, dan pipa ini tuh bakal bertemu dengan air. Jadi bisa kita lihat di bawah itu kan ini ada dua tabung ya, tabung atas, bagian atas dan tabung bagian bawah. Yang di bagian bawah itu belum ditreatment, jadi bakal dipompa dari sini dan akan naik buat ketemu dengan ozonnya. Nah ini tuh di bawah sini bisa kita lihat reaksi antara ozon bersama dengan air. Ozon tambah air tuh jadi H2O2 tambah oksigen. H2O2 sendiri tadi sudah kita ketahui bahwa itu hidrogen peroksida, senyawa pembersih. Dan ini tuh bisa membunuh mikroorganisme dan juga menjernihkan air. Selanjutnya ada superoxide, penambahan superoxide ke perairan. Nah, superoxide sendiri itu sebenarnya nggak cuma kalsium peroksida aja, ada klorin peroksida juga dan ada yang lain-lain. Tapi untuk kali ini yang paling mudah dimengerti itu kalsium peroksida sebagai contoh. Jadi penambahan kalsium peroksida ke dalam air akan menghasilkan lime dan hidrogen peroksida. Kayak tadi hidrogen peroksida itu pembersihnya. Lime ini sendiri di sini tuh bukan lime asam ya, bukan lime jeruk, tetapi lime kapur, batu lime. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dari semester 1 bahwa kapur sendiri itu memiliki fungsi yang cukup menguntungkan untuk budidaya perairan, untuk air juga sebagai penaik pH. Jadi pH-nya itu tidak terlalu rendah kalau misalnya pH perairan rendah. Nah, dalam aplikasi water treatment ini, namanya penjernihan air, ini tuh sangat menguntungkan karena kalau misalnya udah dikasih kalsium peroksida, kita nggak perlu lagi untuk menaikkan pH-nya karena udah ada byproduct lime di sini. Lalu selanjutnya ada titanium oxide photocatalyst. Nah, di sini itu harus dikombinasikan dengan cahaya matahari. Jadi caranya itu kita memasukkan photocatalyst di titanium superoxide ke dalam air. Jadi itu partikelnya, misalnya ini partikel masuk ke dalam air, lalu akan disinari sinar UV. Nah, nggak harus UV sebenarnya, sinar apa aja, yang penting ada length tertentunya. Nah, pas disinari di dalam molekulnya, di dalam partikelnya, akan terjadi reaksi, dan ini reaksi reduksi dari O2 menjadi ion odonin, dan di bawahnya kalau misalnya titanium oxide bertemu dengan cahaya dan bertemu dengan air, akan terjadi oksidasi menghasilkan OH- dan H-. OH- sendiri ini tuh sebenarnya senyawa yang sangat menguntungkan untuk treatment perairan. Ini tuh namanya free radicals, radikal bebas. Radikal bebas ini kalau misalnya berkontakan dengan organisme atau sel organisme, ini tuh bisa merusak sel. Jadi dalam hal ini tuh sel organisme yang dimasuk adalah mikroorganisme yang ada di perairan. Kalau misalnya terkena free radicals, ini dari kulitnya, dari pelindung mikroorganisme tersebut bisa terdegradasi oleh free radicals ini, dan akhirnya mikroorganisme itu akan mati karena pecah pelindungnya. Baik, selanjutnya yaitu ada studi kasus. Studi kasus yang kami gunakan ini berjudul Perbaikan Kualitas Air dengan Pengolahan Secara Fisika dan Kimia, yang disusun oleh Yenita et al. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan eksperimen. Untuk rancangan percobaannya yaitu ada menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan. Di sini ada kualitas air sebelum pengolahan. Untuk pengukuran kualitas air yang dilakukan in situ adalah parameter fisika, ada bau, warna, dan suhu. Sedangkan parameter kimia dilakukan analisis di laboratorium. Ini tabel hasil analisa kondisi awal sungai
secara in situ sebelum dilakukan pengolahan. Nah, di sini ada suhu. Suhunya ini rata-rata di 3 stasiun yaitu 28,9. Padahal baku mutunya deviasi 3. Warnanya rata-ratanya semua 3 stasiun ini berwarna. Baku mutunya itu harusnya tidak berwarna. Sedangkan bau itu rata-ratanya berbau, harusnya tidak berbau. Dan untuk pH yaitu rata-rata di 3 stasiun yaitu 5,9. Seharusnya rata-ratanya itu harusnya 6 sampai 9. Jadi untuk memperbaiki kualitas air, kita menggunakan treatment yang kita coba yaitu filtrasi. Nah, filtrasi ini adalah penyaringan air dengan menggunakan beberapa lapisan pasir dan kerikil, merupakan salah satu metode sederhana dan murah dan berguna untuk memisahkan bahan-bahan tersuspensi serta bahan-bahan organik berbahaya. Nah, untuk filtrasi ini ada pada perlakuan kedua, yaitu mengendapkan air dengan menggunakan tawas 10 gram per liter, sambil dilakukan pengadukan selama 30 menit. Kemudian disaring dengan media kerikil 25%, kemudian di bawahnya ada pasir halus 50% dan kerikil lagi 25%. Nah, untuk hasil filtrasi ini dapat dilihat, filtrasi ini dapat menurunkan TSS yang awalnya 82 menjadi 26,30. Dan untuk pH ini dapat dinetralkan yang awalnya 5,90 menjadi 7 yang masuk dalam baku mutu, yaitu antara 6 sampai 9, sedangkan 7 masih dalam baku mutu, masuk ke dalam baku mutu. Nah, untuk logam, nitrat, nitrit dan koli ini hanya mengalami pengurangan sedikit karena parameter ini terlalu kecil sehingga susah untuk disaring. Untuk TDS dan CI ini mengalami pertambahan, hanya sedikit pertambahannya. Tetapi tingginya konsentrasi TDS dan CI ini pada perlakuan ini dikarenakan oleh tawas yang digunakan terlalu banyak untuk 1 liter air, yaitu sebesar 10 gram per liter. Nah, seharusnya kita menggunakan tawas itu pada dosis berkisaran 20-50 mg per liter. Nah, penggunaan aluminium sulfat atau tawas yang terlalu tinggi dapat menaikkan konsentrasi zat-zat terlalu dalam air. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah aerasi. Menurut Sugiarto pada tahun 1987, proses penambahan oksigen aerasi merupakan pengambilan zat pencemaran yang ada pada air. Umumnya berguna untuk menurunkan kadar logam dalam air. Dengan penambahan oksigen menyebabkan logam akan bereaksi dengan oksigen membentuk oksida logam. Karena beratnya bertambah menyebabkan oksida logam tersebut mengendap di dasar air. Berikut adalah hasil perbaikan air dengan sistem aerasi. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengaruh aerasi didapat dengan mengurangi hasil analisa pada perlakuan 3 dengan perlakuan 1. Apabila hasil yang didapat negatif, maka terjadi penurunan konsentrasi, dan apabila hasilnya positif, maka terjadi kenaikan konsentrasi parameter kualitas air tersebut. Hasil yang didapat adalah bahwa tidak ada perbaikan pH dengan sistem aerasi ini, tetapi terdapat penurunan TDS, TSS, Fe, Mn, koliform, dan kolifekal. Hal ini disebabkan reaksi antara logam-logam seperti Fe dan Mn dalam air dengan oksigen akan membentuk oksidasi Fe2O3 dan MnO2. Oksidator utama adalah oksigen di udara, dan oksigen terlarut akan mengubah Fe dan Mn menjadi komponen yang tidak larut dan akhirnya mengendap. Berkurangnya logam-logam terlarut dalam air tersebut akan mengurangi konsentrasi TDS, TSS dalam air, karena oksida-oksida logam tersebut akan mengendap sesuai dengan hukum gravitasi, yaitu apabila massa dari molekul tersebut lebih berat, maka akan mudah untuk mengendap. Menurut Sugiarto pada tahun 1987, pada prakteknya terdapat 2 cara untuk menambah oksigen dalam air limbah, yaitu dengan memasukkan udara ke dalam air dan memaksa air untuk berkontak dengan oksigen. Kesimpulannya adalah kualitas air yang dipergunakan penduduk sebagai air baku mutu minum
mandi, cuci, dan kaku sudah melebihi baku mutu air bersih. Kemudian dari kelima perlakuan yang diberi, melalui analisis klaster, perlakuan yang paling baik adalah pengolahan air. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.